Masih di seputar validasi, kalau saya coba ngirim form ini yang kosong, kita akan ngelihat semua validasinya ada di atas. Nah, kita bisa bikin detail errornya di masing-masing formnya, karena biasanya kita nggak numpukin seperti ini, tapi masing-masing misalnya di sampingnya, lalu kita style di CSS. Tenang aja, sangat simple. Caranya kita tinggal yang pertama, saya hapus dulu karena kita nggak mau nampilin semuanya dalam bentuk list. Tergantung misalnya saya mau nampilinnya setelah title-nya. Maka saya bisa sediakan di sini satu, apakah itu span atau satu paragraf khusus juga boleh. Di sini kita tinggal ngecek apakah ada errornya atau enggak. Tapi sekarang spesifik dengan namanya metode hash, kita kasih tahu apakah dia punya title atau enggak. Jadi anggap aja ini disimpan di session, lalu kita ngecek sessionnya apakah sessionnya punya title atau enggak. Kalau punya, baru kita akan naruh paragrafnya, jadi paragrafnya nggak langsung muncul. Kalau ada, kita akan naruh paragraf. Misalnya kita mau langsung nampilin errornya, ada error pada title, boleh seperti ini. Atau kita langsung ngeluarin error titlenya dengan cara error. Lalu kita pakai metode first. Ingat variabelnya semuanya ada pada errors, bukan error biasa. Harusnya kita pakai s, pakai plural. Lalu di dalam metode first ini atau error pertama kita masukkan input spesifiknya, yaitu title pada kasus ini. Nah, kalau nggak ada kesalahan, harusnya sekarang errornya bagian title kita udah bisa lihat di bagian bawah sini. Berarti udah berhasil. Kalau kita mau pakai untuk text areanya, tinggal di copy paste bagian description-nya sekarang, kita paste di sini. Jadi kita akan melihat errornya spesifik masing-masing untuk title, untuk description sesuai lokasi yang kita mau. Nah, termasuk kalau teman-teman mau ngasih CSS, tinggal kasih kelas di sini dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman perhatiin, misalnya saya udah ngisi nih. Anggap saya udah ngeblok post panjang banget. Saya akan copy paste dulu biar pura-pura panjang. Tapi syarat title-nya nggak memenuhi, yaitu cuma 3 huruf, padahal harus 5 huruf. Kalau saya klik create sekarang, muncul error. Tapi data yang saya tulis panjang-panjang tadi hilang. Nah, tentu ini user bete banget kalau nemuin kasus kayak gini, tulisan yang dia udah panjang banget tiba-tiba hilang. Nah, di sini kita harus ngasih tahu di bagian value-nya kita sediain apakah ada nilai lamanya atau enggak. Nilai lamanya kita bisa ambil dari old, metode old, tapi tentu ini sistem templating, kita harus pakai buka tutup kurung kurawalnya. Lalu kita kasih selipin di sini namanya title. Nah, sekarang baru kalau saya coba create lagi, pastiin nggak ada error. Misalnya saya bikin seperti ini. Saya klik create, teman-teman lihat nilai ASD-nya masih ada di sana. Nah, berarti kita lakukan untuk hal yang sama. Kalau ini pada metode value, kalau text area ada di antaranya, kita masukin di sini description-nya. Jadi nilai lamanya atau old value-nya nggak hilang. Ketika saya udah nulis panjang-panjang tapi ada satu syarat yang nggak memenuhi seperti ini, kita bisa tetap ngelihat nilai lama keduanya ada di sini. Baru kalau dia post-nya benar, baru kita bisa ngepost dan di redirect ke blog seperti biasa tanpa ada masalah sama sekali. Itu dia tentang validasi dan juga cara mengambil nilai lamanya.